Baik, perkenalkan nama saya Sitri Almadokofi. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi Gizi kelas Gizi 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikrobiologi. Itu yang pertama, soal nomor pertama yaitu yang mengapa penting seorang ahli gizi mempelajari mikroorganisme. Baik, di sini mikrobiologi menjadi penting untuk dipelajari karena mikroorganisme ada yang dapat menyebabkan penyakit dan ada juga yang berguna untuk pangan, seperti dalam hal probiotik ataupun fermentasi, sehingga dalam mempelajari mikrobiologi seorang ahli gizi dapat membuat makanan yang stabil dan efisien terhadap proses pengolahan dan pengawetan pangan. Baik, lanjut ke nomor 1 bagian 2, itu bagaimana pendapat Anda tentang teori abiogenesis dan teori biogenesis. Baik, di sini saya langsung menjawab, yaitu yang pertama teori abiogenesis. Teori yang menduga bahwa jasad gastrenic atau animalculus itu muncul sebagai akibat pembusukan atau dekomposisi jaringan tumbuhan atau hewan yang mati. Para ahli mengira bahwa organisme hidup berasal dari bahan mati yang mengalami penghancuran. Konsep ini yaitu bahwa kehidupan berasal dari bahan mati dikenal sebagai generasi spontan atau generation spontan atau abiogenesis. Baik, yang kedua yaitu tentang biogenesis. Seperti yang kita ketahui bahwa teori biogenesis ada beberapa ilmuwan yang sealiran dengan teori abiogenesis. Para ahli atau para ilmuwan kemudian melakukan berbagai percobaan untuk membuktikan ketidakbenaran dari teori abiogenesis pada tahun 1626 sampai 1797. Di sini kita ketahui bahwa Francisco Redi mengadakan percobaan dengan menutup daging dengan kasa halus untuk mencegah hinggapnya lalat yang bertelur di atasnya, dan daging lain dibiarkan terbuka atau daging mengadakan kontak dugaan udara luar. Hasil pengamatannya adalah bahwa pada daging yang tidak ditutup atau terbuka ditemukan banyak ulat yang berasal dari lalat, sedangkan daging yang ditutup tidak ditemukan adanya ulat. Pada tahun 1729 sampai 1799, Lazzaro Spallanzani mengadakan percobaan dengan membuat suspensi bahan organik di dalam tabung gelas, selanjutnya mendidihkannya. Kemudian suspensi bahan organik tersebut ditutup rapat-rapat. Hasil pengamatannya adalah bahwa pada suspensi yang ditutup tidak ditemukan adanya mikroorganisme, tetapi jika gelas dibuka, cairan mengadakan kontak dengan udara luar, maka akan terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Itu mengapa bakteri anaerob tidak membutuhkan O2 dalam proses menghasilkan energi. Karena bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam pertumbuhan dan metabolismenya. Bakteri anaerob sebagian besar merupakan mikroorganisme residen pada kulit, permukaan, mukosa, mulut, dan gastrointestinal. Infeksi oleh bakteri anaerob terjadi jika bakteri ini berada pada tempat yang seharusnya steril di dalam tubuh. Bakteri anaerob dibedakan menjadi anaerob fakultatif dan obligat. Anaerob fakultatif bermakna bakteri dapat tumbuh baik secara oksidatif maupun secara anaerob. Sebagian besar bakteri kelompok anaerob fakultatif adalah patogen. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang memiliki efek terhadap keberadaan oksigen. Hal ini dikarenakan biasanya bakteri kelompok ini tidak memiliki superkrosida disputase atau SOD dan katalase yang berfungsi menghilangkan efek toksik radikal oksigen serta hidrogen
oksidase yang menyebabkan mampu mentoleransi terhadap oksigen atau aerotoleran. Baik, yang nomor 3 itu jelaskan proses metabolisme aerob dalam menghasilkan energi. Organisme aerobik atau aerob adalah organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan O2. Aerob dalam proses ini dikenal sebagai respirasi sel menggunakan oksigen untuk mengoksidasi substrat. Sebagai contoh, gula dan lemak untuk memperoleh energi yang dilepaskan pada reaksi ini sebesar 2880 kJ per mol yang disimpan dalam regenerasi 38 ATP dari 38 ADP per glukosa. Angka ini 19 kali lebih besar daripada yang dihasilkan. Reaksi anaerobik organisme eukariotik hanya memperoleh 36 ATP yang diregenerasikan dari ADP dalam proses ini. Hal ini disebabkan terdapat membran yang harus dilewati oleh transport aktif. Persamaan ini merupakan rangkuman dari apa yang sesungguhnya terjadi dalam 3 seri reaksi biokimia, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan O2 atau zat asam untuk pertumbuhannya. Untuk memerlukan zat asam dalam jumlah sedikit disebut mikroaerofil, dan jika tidak ada O2, bakteri akan mati. Bakteri aerob menggunakan glukosa atau zat organik lainnya seperti etanol untuk dioksidasi menjadi CO2, HO2, dan sejumlah energi lainnya. Yang nomor 4 itu pengobatan infeksi bakteri adalah dengan pemberian antibiotik. Obat ini bertujuan untuk membunuh bakteri atau memperlambat perkembangbiakannya. Jadi maksud dari kata tersebut adalah tidak semua mikroorganisme itu bersifat jahat, tidak baik untuk kehidupan manusia, karena ada beberapa jenis mikroorganisme yang justru membantu dalam kehidupan manusia dan tidak mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme yang jahat. Bisa melakukannya beberapa cara atau metode. Tujuan dari pengendalian mikroorganisme tersebut itu adalah untuk menghindari penyakit dari infeksi pada tubuh manusia. Baik, terima kasih. Mungkin ini penjelasan singkat saya. Terima kasih.